lumayan eh, lumayan terkenal lah, banyak profesional atau praktisi yang pernah isi di sini juga. Sebelumnya eh, Pak Semi juga dulu ngisi di sini juga beberapa bulan yang lalu. Jadi suatu suatu kehormatan boleh diizinkan ngisi di OASP ini ya. Jadi untuk awalan kita perkenalan dulu. Mungkin banyak yang belum tahu saya. Nama saya Hidayat. Saya seorang security analyst di eh, PT Sistek Global Asia. Itu milik Pak Semi juga. Di sini saya sudah bekerja selama 3 tahun lebih. Lalu saya juga content writer di Medium untuk Osin Ambition, Publisher, sama Osin Team. Di situ saya menulis beberapa tulisan terkait Osin juga ada, terkait pentest seperti Active Directory dan web apps pentest. Saya juga nulis ini. Jadi kalau teman-teman mau belajar terkait pentest atau red teaming atau OSIN, bahkan itu bisa langsung ke medium saya. Beberapa ada yang bahasa Indonesia, beberapa OSIN itu khususnya saya publish dengan bahasa Inggris karena untuk kebutuhan publisher gitu. Oke, oke. Di sini saya juga memiliki beberapa sertifikasi. Kalau terkait OSIN, saya punya OSC, Open Source Certified dari Osmosis Association. Osmosis Association itu asosiasi yang dibuat khusus untuk praktisi OSIN gitu, Bil. Itu internasional dan mereka juga sebuah komunitas OSIN juga gitu yang beberapa hari lalu mengadakan CTF. Saya mendapatkan OSC ini juga dari CTF tersebut ya. Dari hasil lomba CTF menang 3 besar, lalu saya dikasih kesempatan gratis untuk sertifikasi di Osmosis ini, dapat OSC. Dan beberapa sertifikasi lain terkait Blue Team ada Security Plus, ada Security X, ada CISA Plus juga. Kalau untuk Red Teaming atau Pen Testing ada CPSA dari CREST, ada CRPT dari CREST juga, ada OSCP, ada eh, Pentest Plus, ada EJPT itu Junior Penetration Tester, ada Web Application Penetration Tester Extreme juga. Jadi beberapa eh, terkait paling banyak sih terkait soal red team karena memang basic saya sebenarnya red teaming. Bentar. Halo, halo, udah aman nggak? Apa masih kresek-kresek suaranya? Bagus, Bang. Oh, bagus. Aman ya? Oke, oke. Lanjut ya. Jadi sebenarnya basic saya itu red teaming dan penetration testing. Terus kenapa masuk ke OSIN atau blue teaming itu dari dorongan ngelihat temen sih sebenarnya. Lihat namanya Mas Bayu Aji, beliau punya repositori kayak OSIN dan blue team juga beliau juga banyak menuliskan beberapa tools ya terkait ini. Jadi terinspirasinya dari beliau. Karena keren aja gitu ngungkap sesuatu yang rahasia gitu kan keren kesannya. Jadi tertariknya ke situ. Jadi OSIN ini bukan kekerjaan, tapi kalau saya pribadi lebih ke arah hobi sih, karena mungkin untuk karena di kerjaan seringnya red teaming gitu. Jadinya agak, kalau misalkan dijadiin hobi lagi jadi agak gimana gitu ya, agak burn out jadinya. Jadinya nyari coba hobi lain yaitu OSIN. Kebetulan, alhamdulillah jalannya ada lancar, dapat dapat hadiah dari lomba, dapat sertifikasi dan lain sebagainya. Dibukakan jalannya alhamdulillah.
Oke, perkenalannya mungkin udah sampai sini. Kita coba masuk ke materi. Oke, di sini di sini ngomong saya Anda apa aku kamu atau gua lu ya? Gua lu aja nggak apa-apa ya biar nggak kaku ya. Oke, sini gua mau ngisi terkait OSIN, yaitu OSIN for Cyber Offense. Maksudnya adalah penggunaan OSIN di relevansinya terkait cyber offensive. Oke, di sini poin-poin yang akan mau gue jelaskan ke teman-teman soal keamanan data, soal OSIN itu sendiri, soal operational security atau OPSEC, soal passive recon, lalu nanti beberapa study case, conclusion, dan Q&A. Nah, untuk pengetahuan awal aja, untuk disclaimer, eh, segala yang gue jelasin dari awal start sampai nanti terakhir, itu hanya untuk kebutuhan edukasi. Jadi gua nggak bertanggung jawab ketika terjadi kegiatan atau praktik unethical yang digunakan dalam teknik yang saya jelaskan nanti gitu. Apalagi digunakan untuk kriminal, keamanan data. Nah, ngomong-ngomong soal data, menurut Cliff Hamby, beliau mengatakan data is the new oil. Maksudnya apa? Data adalah minyak yang baru atau entitas yang valuable terbaru gitu selain minyak data itu. Jadi menurut dia data itu sangat valuable, tapi jika tidak diolah dengan benar dengan baik itu nggak akan jadi berguna sama sekali gitu. Data tersebut bisa dijadikan apa aja, bisa gas, plastik, chemical dan lain sebagainya. Jadi untuk menciptakan sebuah entity valuable atau data yang valuable, maka eh, kita harus breakdown data tersebut lalu menganalisisnya untuk mendapatkan value tersebut dari data-data yang kita peroleh gitu. Nah, ngomong soal data, data itu sendiri sudah tersimpan di internet bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun, sudah mencapai kalau di total mungkin 175 zettabyte. Itu pun cuma dari beberapa daerah saja yang didata. Menurut IDC Data Edge 2025 study sponsored by Seagate. Lalu menurut Reportal, penggunaan internet dengan konteks data global itu tiap tahunnya bertambah 70 juta pengguna atau sama dengan 0,9% populasi di dunia. Lalu penggunaan mobile unit itu ada 2,0% dari populasi atau tiap tahunnya 112 juta. Lalu per individual yang menggunakan internet itu ada 2,5% dan per tahunnya itu bertambah 136 juta. Untuk sosial media sendiri 4,1% total populasi dan tiap tahunnya bertambah 206 juta data. Dan spesifik di Indonesia sendiri per tanggal Februari 2025 em, total populasi ada 285 juta, lalu penambahan pengguna secara eksponen bertambah 0,8% dari populasi atau 2,3 juta untuk menggunakan cellular mobile connection 356 juta atau 1,6% penambahan tiap tahunnya atau 5,7 juta. Individualnya ada 212 juta totalnya dan per tahunnya bertambah 8,7 juta atau 17 juta. Begitupun sosial media, penggunaan sosial media bertambah terus 2,9% tiap tahunnya, setara dengan 4,0 juta atau 4 juta. Jadi total versus population-nya ada 50% total dari pengguna. Nah, di sini juga menjelaskan yang tadi juga ya, penggunaan internet secara keseluruhan di Indonesia ada 212 juta, 74,6% individual yang menggunakan, dan beberapa transmit data
bertambah terus. Ya, menurut Zsuzsanna Zuboff, surveillance capitalism unilaterally claims human experience as free raw material for translation into the behavioral data. Maksudnya apa? Pengawasan yang satu pihak, sepihak itu sama aja dengan mengklaim human experience sebagai raw material untuk ditranslate atau dikonvert menjadi behavioral data. Maksudnya apa secara sederhananya? Data kita di internet itu sebenarnya itu dikapitalisasi sama satu perusahaan. Kita sebagai pengguna, data kita dikolek, kita ngeklik apa, kita sukanya apa, keinginan kita apa, kecenderungan kita seperti apa, itu dikolek sama pihak perusahaan. Dan dianggapnya sebagai human experience, sebagai free raw material, yang akan nanti diolah sama perusahaan untuk menjadi behavioral data, atau data intelligence. Untuk apa? Untuk marketing, bisa untuk profiling, dan sebagainya. Jadi ya jualannya di sana gitu. Kalau dikutipan dari sebuah film The Social Dilemma, ya kita sebenarnya bukan customer, tapi kita produk dari perusahaan itu sendiri gitu. Mungkin ada yang penasaran terkait apa yang saya sebutkan sebelumnya, bisa nonton di Netflix, ada The Social Dilemma. Itu ngejelasin semua eh, apa ya, proses data-data di sosial media, di internet, data-data kita gimana diprosesnya sama mereka gitu. Nah, kekurangan dari data yang besar tadi, banyak banget data tadi di cloud di internet, itu adalah data breach. Kita nggak kebayangkan data sebanyak itu bocor di internet. Data kita juga ada di sana bocor. Inavis juga, data Inavis yaitu data biometrik kita, bahkan retina mata, eh, fingerprint, dan lain sebagainya. Itu bocor di internet. Nah, menurut BSSN, di eh, katalog lanskap keamanan cyber 2024, data exposure, darknet exposure, yaitu data yang terekspos di darknet, itu sekitar 56 juta data yang muncul. Jadi 58% dari keseluruhan data exposure dan 30%-nya dari sektor keuangan, TIK, dan sebagainya. Dan paling besar yaitu sektor administrasi pemerintahan, yang di mana data kita disimpan dan yang bertanggung jawab adalah administrasi pemerintahan, yaitu 32 juta sekian. Jumlah instansi yang terdampak ada 141. Dugaannya, insiden itu pada 2024 ada 241 insiden kebocoran data. Lalu yang sudah merespon atau klarifikasi ada 169. 169. Nah, di 2024 ini ada lumayan banyak terjadi kebocoran data. Itu pun dugaan, belum yang ketahuan, dan lain sebagainya. Jadi mungkin aja bisa lebih banyak lagi. Nah, regulator sendiri sudah membuat beberapa regulasi ya terkait data privasi dan data pribadi. Salah satunya ada UU nomor 27 tahun 2022, yaitu UU PDP, dan UU nomor 11 tahun 2008, yaitu UU ITE. Menurut UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang seorangan yang teridentifikasi atau data atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Intinya ya data individu, data milik pribadi, beratasnamakan pribadi, baik itu data tersendiri atau data-data yang dikolek dari mungkin beberapa data terpisah digabungin jadi satu data yang mengidentifikasikan siapa kita. Nah, itu juga termasuk data pribadi. Lalu privasi data itu apa? Privasi data itu adalah kontrol untuk melindungi data pribadi tersebut yang dianggap ranah pribadi. Eh, Dan hal tersebut tuh udah diatur di regulasi pemerintah, yaitu tadi kan UU PDP dan UU ITE.
Nah, persetujuan. Jadi di sini ada jurnal yang saya baca sebelumnya terkait peran hukum dalam penggunaan open source intelligence. Jadi terdapat di sini tertulis terdapat persetujuan eksplisit dari sumber di subjek data. Jadi di sini statementnya ambiguitas muncul ketika digunakan berasal dari sumber terbuka yang seringkali dianggap tidak dilindungi. Jadi ada undang-undang, ada dua pasal dalam dua undang-undang itu mengatakan salah satunya ada menegaskan penggunaan data pribadi harus sesuai dengan tujuan yang diinformasikan kepada subjek data, dan yang kedua perlunya persetujuan dalam penggunaan data pribadi. Jadi di sini ambiguitasnya adalah ketika ada data pribadi atau data sensitif yang diklasifikasikan data sensitif atau data pribadi itu muncul di sumber terbuka. Nah, banyak masyarakat yang menganggapnya eh, itu bukan bukan data yang harus di aware, harus dianggap kayak oh ini bahaya nih, harus dilindungi gitu. Enggak, masyarakat banyak yang mengira seperti itu gitu. Seperti misalkan kita dengan ada beberapa banyak masyarakat yang dengan bebas atau enggak kasus PDN aja deh. Dengan bebasnya size adminnya mengupload kredensial pada script scriptd.com yang mana itu adalah kalau kita upload di sana ya berarti udah jadi konsumsi publik. Jadi publik bisa ngelihat gitu. Jadi orang lain bisa akses secara terbuka di sana. Kesadaran itulah yang belum ada di masyarakat kita gitu. Nah, penanganannya baik dari perusahaan yang memproses dan mengolah datanya maupun kita masyarakat sebagai pemilik data, yaitu melakukan uji penetrasi. Nah, pemerintah dan standar itu sudah memberikan beberapa anjuran. Pertama, dari peraturan Bank Indonesia, dia sudah mengatur penerapan manajemen risiko pada eh, aplikasi atau perbankan untuk melakukan pengujian penetrasi terhadap internal maupun eksternal dalam sekali setahun. Gitu juga OJK, itu juga dengan standar ISO 27001. Penetration tester dan red teaming. Jadi kegunaannya apa sih? Kita harus uji penetrasi atau pentest atau red teaming itu. Jadi menurut Bank Indonesia, gunanya untuk mengidentifikasi masalah kerentanan keamanan sebelum dimanfaatkan oleh yang tidak bertanggung jawab. Kalau menurut OJK itu hampir-hampir mirip. Jadi untuk transparansi atau akuntabilitas pengelola risiko teknologi informasi. Gitu juga dengan eh, SNI atau ISO 27001. Nah, di sini perbedaannya penetration testing dengan red teaming itu ada di scope-nya. Kalau di penetration testing itu scope-nya sudah dibatasi atau sudah dipilih. Jadi kita hanya mencari, mengevaluasi, melakukan eksploitasi di ranah yang sudah disepakati di awal. Lalu kalau red teaming itu based on objective. Jadi kayak misalkan ada perusahaan yang minta kita red teaming exercise, misalkan objeknya tolong bisa nggak lu akses ke data center kami gitu dari luar dengan black box texting. Nah, itu kan by objective. Bukan seperti penetration testing yang tolong pentest aset A, B, C sesuai scope. Bedanya sih di situ. Namun persamaannya ada, yaitu sama-sama membutuhkan information gathering atau recon atau intelligence gathering. Di PTS methodology ini adalah framework untuk penetration testing. Di sini terlihat kan ada intelligence gathering. Nah, ini intelligence gathering itu sama aja kayak recon. Jadi kayak pengumpulan informasi untuk nanti diolah datanya menjadi data intelligence yang nanti akan digunakan untuk kita mengambil decision atau action exploit apakah yang tepat untuk melakukan exploit ke target atau bisa kita sebut namanya threat modeling. Jadi kita memodelkan ancamannya seperti apa yang mungkin terjadi di aplikasi tersebut. Lalu di sini ada cyber reconnaissance technique.
Ini kan ada 3 kill chain. Ini tiga-tiganya ya untuk kebutuhan red teaming biasanya. Ada tahu-tahu off network bla 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 bla, ada cyber kill chain, ada unified kill chain. Itu sama-sama di atasnya kan di tahap pertama ada reconnaissance atau information gathering. Jadi kesamaan dari penetration testing dengan red team testing adalah penggunaan teknik reconnaissance atau intelligence gathering. Nah, untuk recon sendiri, eh, kalau menurut kalau ada teori dari John Boyd, ini sebenarnya gunanya untuk recon eh, apa ya, peperangan udara gitu. Tapi ini bisa masuk lah gitu. Misalkan kayak ODALOP, ada Observe, Orient, Decide, Act. Observe itu jadi kita mengobserve data, kita mengkolek datanya, lalu Orient itu untuk nanti data-data tersebut kita olah jadi sebuah informasi, lalu data informasi tersebut yang sudah kita olah atau sudah kita pisahkan mana yang bermanfaat itu akan kita petakan eh, pemilihan keputusan kita. Lalu act setelah itu lalu kita beraksi berdasarkan dari decide tadi. Lalu ada sebelahnya itu adalah flow untuk passive reconnaissance, bisa mencari mulai dari public information, bisa mencari dari job-job yang related dengan target, bisa cari di Google Hacking, Dorking, bisa DNS information, kita mencari informasi di terkait target DNS-nya, domainnya, dan bisa jadi file-file metadata. Nah, perbedaan pasif versus active recon. Jadi tadi kan saya menyebut reconnaissance. Jadi reconnaissance itu sebenarnya ada 2 perbedaan ya. Ada passive reconnaissance, ada active reconnaissance. Active reconnaissance itu direct langsung ke target. Jadi kita analisisnya atau mencarinya itu langsung ke targetnya. Nah, secara detection resiko untuk terdeteksinya sangat tinggi karena kita langsung bersentuhan dengan target. Kalau pasif itu lebih stealth karena kita nggak langsung berhubungan dengan target. Secara akurasi informasi, ya kalau aktif ya jelas lebih akurat karena kan kita langsung ke sumbernya dan real time tentu. Kalau pasif bisa jadi itu outdated atau ya udah lawas aja itu data. Makanya kan kalau passive reconnaissance itu butuh beberapa kali verifikasi data gitu. Nah, tools yang digunakan salah satunya beberapa ada Whois, ada Sodan, ada beberapa OSINT tool lainnya. Kalau yang aktif itu ada Nmap, Nikto, GoBuster, dan beberapa vulnerability scanning untuk aktif ke targetnya langsung. Secara legal atau ethical, pasif itu lebih rendah resikonya terkena masalah legal. Karena kita kan nggak langsung eh, berurusan dengan si target. Kita nggak menguntit si target secara langsung gitu. Kalau active reconnaissance itu lebih besar resikonya kita terkena violate policies. Karena jika kita tidak diizinkan untuk berakses langsung ke target. Nah, selanjutnya OSINT. Nah, di sini sebelum gue jelasin OSINT itu apa, mungkin sebagai gambaran salah satu penggunaan OSINT di jurnalistik. Mungkin kita bisa nonton bareng-bareng dulu ya. Ini jadi ada sebuah organisasi NGO lah, non-government organization. Dia bergerak di bidang investigatif. Jadi di video ini dia menginvestigasi terkait eh, apa hewan-hewan langka yang diperjualbelikan di publik itu secara ilegal. Jadi mungkin bisa nonton sebentar. Suara videonya muncul nggak ya? Muncul ya? Nggak muncul om. Hah? Muncul, Bang. Nggak muncul, Bang. Nggak Nggak muncul, ada, nggak muncul om suaranya. oh nggak ada suaranya ya? Hmm. Gue jelasin aja kali ya. Mungkin dari videonya.
Di share linknya aja kali bang. Oh ya boleh. Oh iya ya. Bentar. Ada. Jelasin di sini aja deh. Jadi si Bellingcat ini mulai nge-track si penjual ilegal ini dari 2022. Nah, ini informasi-informasi yang dia dapatkan tahun-tahun lalu. Cuman sampai sekarang dia belum menemukan, sampai terakhir sebelum ini dia belum menemukan si target, si penjualnya. Nah, ini yang banyak spesies yang dijual, spesies langka. Nah, si Bellingcat ini dia mengkontak eh, apa kepolisian hewan di Malaysia untuk meminta beberapa informasi terkait. Dia menggunakan social media intelligence atau research di sosial media untuk mencari video-video atau akun-akun terkait. Nah, ini salah satu videonya. Dia kesulitan untuk mencari lokasi exactnya di mana si target. Hanya berdasarkan dari videonya aja, potongan-potongan video ini. Ini video-videonya. Nah, di sini dia menemukan salah satu video yang familiar atau mirip dengan beberapa video yang ditemuin di Facebook. Dia mencarinya dengan social media intelligence atau SOCMIN. Ada tekniknya nanti di OSIN. Nah, dia mencari akun dengan nama Nur Hasbi. Nah, dia akan mencari semua yang related dengan satu nama itu. Dari pertemanan, dari followers, dari following, dari beberapa akun yang di komen, beberapa akun yang di follow, itu akan merembet nanti kemana-mana datanya. Dan itu sudah pasti semuanya open source dan muncul di publik semua. Dia menemukan beberapa pembelian jam tangan. Lalu si Bellingcat ini mencari terkait pembelian tersebut. Ternyata ada satu dokumen dengan nama yang sama persis. Nah, di Facebooknya juga ada pernah berhubungan dengan beberapa akun lain. Nah, dia menemukan beberapa orang terkait yang relasinya dengan dia, dengan si target. Ya, nah itu. Ini timeline gimana dua orang tadi ditemukan atau bertemu. Cepet lagi. Nah, dari beberapa informasi sebelumnya, dia mencari beberapa gambar untuk menemukan beberapa lokasi tertentu gitu. Seperti foto-foto yang pernah diupload sama akun tersebut. Dia coba mengkerucutkan daerahnya, mungkin berdasarkan dari geolokasi atau beberapa informasi yang ada di gambar. Jadi dia perkecil pencariannya. Nah, di sini dia menemukan beberapa gambar serupa dengan reverse image. Dia menemukan pagar yang sama.
di tahun 2019 dan pagarnya berubah warna di tahun 2024. Dia menemukan di gambar target tersebut di sosial medianya dan dia coba cari di Google Maps. Nah, disitulah dia menemukan lokasi tepatnya di mana si target atau si penjual eh, binatang ilegal tadi. Jadi di video barusan ada beberapa teknik OSIN yang digunakan gitu. Salah satunya ada Sokmin. Pertama Humin dulu. Humin itu pendekatan kita secara psikologis atau secara manusia itu ke sesuatu entitas lah gitu untuk mendapatkan informasi, ngobrol langsung gitu, interpersonal. Tadi contohnya dia ngobrol langsung sama walaupun ini nggak target langsung, tapi ini berhubungan, jadi dia ngomong sama polisi hewan di sana, di Malaysia. Dia meminta beberapa informasi terkait yang bisa dijadikan informasi tambahan buat si Bellingcat tadi. Lalu dia gunain juga Sokmin, Social Media Intelligence. Jadi dia pakai beberapa sosial media untuk investigasi beberapa akun terkait. Lalu ada GeoIn tadi atau IMIN, sama sebenarnya hampir-hampir mirip keduanya. Jadi GeoIn itu secara misalkan tadi dia ngelihat arah pagarnya, bentuk pagarnya seperti apa. Lalu IMIN itu secara garis besar mapnya, peta lokasinya tuh di mana gitu. Jadi ada beberapa teknik OSIN yang digunakan. Jadi OSIN itu nggak cuma satu aja gitu. Jadi ada satu entitas besar OSIN, yaitu terkait apapun informasi open source, bisa dijadikan data intelligence atau data-data yang relevan bisa kita gunakan untuk investigasi. Nah, itu ada banyak pecahannya. Ada SIGIN, HUMIN, SOCMIN, FININ, ada TechIn, SIBIN, dan lain sebagainya. Jadi banyak varian OSIN. Nah, untuk OSIN sendiri nggak sembarang kita cari terus dapat informasi, udah kita submit. Jadi ada metodologinya juga untuk mendapatkan data intelligence-nya. Jadi eh, eh, dimulai dari operational environment, jadi melakukan observasi di lingkungan operasionalnya yang memungkinkan target ada jejaknya di sana gitu. Bisa lewat sosial media, bisa langsung survei di tempat dan lain sebagainya. Kita collect tuh datanya. Lalu data tersebut menjadi data, hanya data, belum berbentuk informasi ataupun data intelligence. Nah, dari data tersebut kita proses, kita pilih-pilih mana yang bisa jadi sebuah informasi yang penting gitu. Bisa juga kita crafting data A, data B. Oh, ternyata berdasarkan data A, data B, kita mendapatkan bahwa target adalah ini atau target memiliki sifat ini atau target itu adalah seorang ini gitu. Jadi sebuah information. Setelah diproses dan di exploitation, informasi tersebut dianalisis lagi, lalu dijadikan sebuah report untuk laporan data intelligence. Nah, isi dari report atau data intelligence tersebut ya udah pasti eh, terkait informasi-informasi penting yang relevan dengan target kita atau objektif kita gitu. Misalnya kayak tadi kan si Bellingcat untuk mencari target si penjual hewan ilegal tadi, hewan rare, hewan ilegal tadi. Nah, jadi data-data dan informasi-informasi yang udah diproses tadi, yang udah dikolek tadi, dijadikan satu report untuk menyatakan bahwa target adalah si A. Jadi untuk memenuhi target kita atau objek yang kita inginkan tadi. Nah, jadi tadi kan gue nyebut ada data information intelligence. Nah, menurut the United States Intelligence Joint Publication di 2013 dan atau OSIN Handbook, jadi ada tiga data pecahannya. Ada data, yaitu open source data atau OSD, itu konten mentah yang dikumpulkan, yang tadi dari hasil observasi. Ada open source information atau OSINF, adalah data olahan yang memanfaatkan proses penyaringan dan validasi. Jadi open source data tadi kita kumpulkan, kita proses di open source information. Nah, data yang udah diproses tadi namanya open source information. Lalu di scrutinizing di information, menambahkan analisis dan membuat rekomendasi, mempublikasikannya
mengubah informasi jadi data intelligence. Jadi setelah data dikolek, diproses jadi sebuah informasi, nah informasinya itu dijadikan sebuah data. Dan datanya ya pasti kita tambahkan analisis dan hasil analisisnya serta rekomendasinya gitu. Itulah jadi data intelligence. Jadi banyak verifikasi datanya juga, validasinya datanya juga gitu. Jadi nggak sembarang data itu bisa jadi data intelligence. Nah, ini ada beberapa strateginya. Dari source bisa cari di media sosial, di database, forum, web, dan sebagainya. Di softwarenya bisa menggunakan web scraping, bisa archive data, analisis data, dan beberapa otomasi lainnya. Secara service bisa di threat intel data atau di API OSINT beberapa tools yang udah dibuat orang. Nah, yang terakhir yang penting yaitu analisis, yaitu kemampuan menganalisis data diintegrasikan intelijen dari berbagai sumber. Nah, penggunaan OSINT sendiri ini beragam. Ada yang tadi buat jurnalistik, ada buat red team pen tester, ada buat cyber threat intelligence, blue team, ada DFIR. Nah, yang mau kita bahas nanti ke depan adalah red team dan pen tester. Dan berdasarkan tipe, OSINT itu atau open source intelligence itu datanya bisa dari media audio, video, gambar, dokumen, artikel, blog, peta, data geolokasi, sinyal, frekuensi, bahkan Wi-Fi. Nah, untuk proses investigasinya secara umum, pertama kita mulai dokumentasi, kita mulai sandingkan dengan keinginan customer, maunya data apa yang mau diperoleh, lalu dari data tersebut kita coba merangkai TTP-nya, taktik prosedurnya. Jadi taktik kita gimana nih untuk mencari datanya, untuk mengoleksi datanya, mengolah datanya kayak apa. Lalu setelah itu baru kita mulai menggathering data, analisis data. Ketika kita mendapatkan eh, data collection yang baru, kita putar lagi. Misalkan kita nyari untuk nyari akun A gitu. Nah, di akun A, setelah kita analisis, kita temukan data akun B yang related dengan data akun A. Itu kita putar terus, terus. Kalau kasusnya dengan web atau pen testing, itu misalnya kita dapat satu data, kita dapat nih satu domain lain gitu. Domain lain yang ternyata nggak keurus, yang banyak bugnya di dalam. Itu kita putar lagi, kita cari strategi yang baru untuk collect datanya. Lalu setelah itu ya create report, lalu memberikannya ke klien. Nah, dari proses recon tadi, proses OSINT tadi, yang ada beberapa hal dasar yang kita lewatkan, yang banyak orang juga lewatkan, yaitu operational security atau OPSEC. OPSEC itu adalah tindakan untuk melindungi informasi sensitif dari enemy intelligence, atau bahasa sederhananya, supaya kita bisa stealth lah, nggak ketahuan sama target. Jadi proses awalnya kita mengidentifikasi informasi apa yang kita anggap itu kritikal di proses kita, lalu kita analisis ancamannya seperti apa, misalkan kayak IP atau nama. Nah, kita analisis ancamannya. Oh, nanti kalau ketahuan IP dan nama gua, nanti gua bisa diidentifikasi sama lawan. Oke, setelah itu apa kemungkinan kelemahannya gitu. Misalkan kayak data 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 pollution misalkan atau akun pollution. Jadi kita nggak sengaja ketukar ke akun asli, kita coba kunjungi LinkedIn misalkan. Akhirnya muncul kan eh, akun A mengunjungi akun Anda. Nah, itu salah satu kelemahan juga. Dan resikonya ya tadi data kita bisa jadi kebongkar gitu. Lalu mengaplikasikan beberapa countermeasure untuk apa namanya tindakan preventifnya supaya nggak ketahuan. Jadi intinya ya gimana caranya eh, operasi kita melakukan investigasi itu stealth dan tidak ketahuan sama target yang mau kita identifikasi. Nah, di Sunspot Test, Sarah Warmer atau Twitternya Unleash the Ocean, dia pernah mengatakan ada level OPSEC tergantung dari aktivitasnya.
Kalau aktivitas ya, yang anak-anak muda biasa itu basic OPSEC, yaitu salah satunya menghindari sembarang download, nggak sembarang klik file. Kalau agak tinggian dikit itu contohnya kayak seperti online banking lah. Kita memahami mana data pribadi, mana data publik yang mau kita share ke internet atau ke publik. Tidak memberikan password, PIN, nama orang sembarangan gitu. Dan memberikan data pribadi ke publik. Lalu yang agak lebih tinggi lagi, ini biasanya kegunaannya untuk investigasi, jurnalistik, dan sebagainya itu salah satunya ada no touch research. No touch research itu upaya kita gimana caranya melakukan research informasi itu tanpa menyentuh targetnya sama sekali. Contoh misalkan di web, ketimbang kita langsung mengakses webnya, itu kita taruh dulu di archive web, baru di archive web itu kita cari langsung di archive web. Jadi yang kedeteksi bukan aktivitas kita, tapi si archive web. Bisa juga menggunakan web scraping, kita scraping semua informasi atau data-data konten-konten di satu web atau satu target. Nah, dari hasil scraping itulah yang kita analisis. Ada juga yang separate research, yaitu memisahkan identitas atau akun lah istilahnya. Yaitu data lainnya itu sock puppet. Jadi kita menggunakan identitas kita yang lain yang jauh dari diri kita untuk melakukan investigasi. Bisa juga menggunakan VM, VPN, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ya regulasi keamanan data privasi. Jadi kita harus memperhatikan juga regulasi dan keamanan data privasi di daerah-daerah atau di negara tertentu. Yang tadi gue sebutin approach-nya ada no-touch research, internet archive, web scraping, ada spared research, menggunakan akun lain, akun dedicated lain, untuk menghindari cross contamination atau cross pollution, yaitu kayak misalkan tadi ternyata kita nggak sengaja ngunjungin satu akun atau berkunjung ke satu akun tuh menggunakan akun pribadi kita gitu, akhirnya kedeteksi. Dan hati-hati juga beberapa search engine kan muncul history ya, nah, itu takutnya ketahuan. Nah, di sini salah satunya ketika kita nggak mengaplikasikan OPSEC, bisa jadi akun kita ketahuan. Kan kalau di WhatsApp ada tuh view ketahuan tuh akun siapa yang ngunjungin. Terus di CM dan di beberapa monitoring alat lainnya kan ketahuan tuh jadinya. Dari apa origin IP-nya berapa, kemana aja diaksesnya, itu ketahuan. Nah, kita mulai masuk ke passive reconnaissance. Ini praktikalnya salah satunya adalah information domain dan jaringan. Jadi kita bisa mengkolek informasi terkait domain dan DNS atau jaringan si target. Bisa gunain WHOIS, NS Lookup, DIG, DNS Adapter, dan beberapa tools-tools lainnya. Banyak banget tools lainnya. Jadi apa aja yang kita cari dari situ? Yang kita cari adalah informasi pendaftaran domain. Ada registran, kontak, ada alamat, bahkan ada nama lengkap, ada alamat IP di DIG dan NS Lookup, ada subdomain bahkan beberapa subdomain terkait dengan NS yang sama, ada konfigurasi DNS kadang, dan beberapa jejak digital dan infrastruktur jaringan lainnya. Lalu di SSL Certificate Transparency Log juga ada, ternyata di SSL Certificate itu juga memuat beberapa data terkait subdomain baru apa yang didaftarkan, beberapa subdomain sebelum-sebelumnya juga, penerbitan sertifikat yang beberapa aset yang belum terdokumentasikan juga ada tuh di situ. Jadi ada bahkan ada histori-histori ininya. Jadi kita bisa benar-benar melihat beberapa domain-domain yang terdaftar di SSL tersebut. Nah, ini yang banyak orang lakuin, search engine dorking. Bisa di Google, Sensis, Sodan, Bing, Yandex, dan sebagainya. Yang dicari ya file sensitif, direktori tersembunyi, URL, beberapa data lainnya gitu. Bisa CCTV, bisa database, bisa ya gitu. Banyak data-data yang bisa dicari di search engine yang terindeks.
Yang lain lagi untuk aplikasi di red teaming itu ada war driving pakai Wiggle. Jadi di sini kita bisa lihat salah satu misalkan lokasi A gitu. Nah, kita bisa lihat jaringan-jaringan wireless yang ada di sekitarnya, yang mengelilinginya. Ini bisa buat pemetaan infrastruktur jaringan, bisa identifikasi potensi kerentanan, misalkan ada beberapa jaringan-jaringan WiFi yang ternyata free atau exploitable, kita bisa buat hopping ke beberapa perusahaan terdekat gitu. Bisa juga untuk perencanaan eksploitasi, bisa juga untuk mendeteksi lokasi gitu. Sekarang dari beberapa WiFi triangulasi, kita tahu lokasi terdekat si target gimana gitu. Ada web archive. Nah, web archive itu nggak cuman archive web aja ya gunanya. Gunanya bisa banyak karena web archive ini sekalian nge-crawling beberapa URL atau konten-konten yang ada di dalam web yang kita archive. Nah, itu kita bisa lihat-lihat juga tuh beberapa, mungkin kita bisa dapat URL-URL sensitif lama yang nggak sengaja ke archive, yang belum terhapus, atau yang sudah terhapus di tahun-tahun selanjutnya, tapi belum terhapus di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini, itu berbahaya sih. Soalnya ada beberapa kasus juga seperti session cookie yang nggak ada expired session cookie-nya, nyata nongol ada di situ, jadi kita bisa reuse cookie-nya atau session-nya untuk di login ulang. Bahaya sih. Lalu ada sosial media atau OSINT SOCMIN, Social Media Intelligence. Salah satunya di LinkedIn kita bisa cari experience orang, eh, history education-nya, skill-nya kadang. Bahkan kalau di perusahaan itu kita bisa lihat kadang kan di job 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 desk gitu kan ada tuh eh, mencari developer dengan spesifik paham teknologi A, B, C, D kan secara nggak langsung data tersebut menginformasikan ke kita kalau perusahaan tersebut menggunakan teknologi-teknologi tersebut kan. Jadi ada resiko eh, orang dapat melakukan threat eh, threat analisis ke perusahaan tersebut gitu. Dan seremnya beberapa kasus-kasus berita itu jejak digital yang seperti kita bicarakan di awal-awal tadi, kan data akan nambah-nambah-nambah terus dan nggak dan susah tuh terhapusnya. Nah itu bisa diungkap juga kadang di sosial media dan banyak yang terungkap kasus-kasus besar itu dari sosial media lama. Salah satunya beberapa kasus sebelumnya terkait ya wakil presiden kita yang sekarang. Bisa juga di metadata, mau itu metadata di gambar, di hard drive, di file-file tertentu, itu pasti setiap data itu punya informasi. Setiap file itu punya informasi. Nah, itulah metadatanya yang kita lihat. Karena di sana bisa memuat kapan file tersebut dibuat, kapan file tersebut diedit, terus di mana geolokasinya kalau memang dinyalakan, target path-nya, di mana itu disimpan, dan sebagainya. Itu jadi informasi atau data yang valuable. Nah, yang terakhir ada human atau human intelligence. Yang tadi sebelumnya saya jelaskan ya, teknik social engineering. Ada beberapa beberapa teknik psikologi untuk ya mengkorek lah istilahnya informasi terkait si target. Misalkan kita salah satunya aja, misalkan kita menggunakan kebohongan. Kalau saya sih nyebutnya false truth. Jadi kayak kita nyebut eh kita ngobrol sama dia, nanya nama dan sebagainya. Oh, Bapak ini ya, saya lihat Bapak kerjanya jadi petani ya. Nah, nanti dia kan ngerespon tuh. Oh, bukan. Saya sales manager dari ini ya. Secara nggak langsung kan karena eh, kebenaran yang palsu saya sebutkan tadi, dia jadi merespon kan. Dia dia secara behaviornya ngerespon, ngebenerin statement kita. Nah, data yang keluar dari mulut dia itu adalah informasi buat kita. Salah satunya seperti itu. Jadi pendekatannya melalui psikologi tadi. Nah, kita mulai demo. Mungkin gue bisa demoin beberapa aja ya, supaya nggak terlalu lama. Jadi dari ini, informasi domain dan jaringan.
DNS dumpster. Hmm. Kalau dia mau tanya-tanya bisa di chat aja ya. Nanti saya baca di sesi Q&A. Jadi misalkan domain apa? Tokopedia gitu kan. Sini ada data terkait ASN-nya, beberapa teknologi-teknologinya. Ini IP-IP yang satu ASN dengan IP tersebut. Kita tahu teknologinya gunakan apa, Nginx. Kita bisa tahu di mana cloud storage yang digunakan di Alibaba, beberapa IP terkait, subdomain-subdomainnya. Di bug bounty program ini subdomain ini sangat diincar soalnya ketimbang si hunter itu mencari bug atau melakukan bypass dengan cara ini itu mendingan mereka nyari yang low hanging fruit. Dia cari subdomain-subdomain yang terbengkalai gitu istilahnya, yang nggak di maintenance, yang banyak banget bugnya di dalam itu yang dia cari. Nah, kayak gini-gini kan banyak subdomain tuh. Who is, nah, nah di sini kita bisa tahu ternyata gedung Tokopedia ada di sini, nomor telepon yang terdaftar. Masih mendingan. Yang terakhir adalah perusahaan. Ada beberapa domain pribadi yang isinya ya domain pribadi, eh, kontak email pribadi, nomor HP pribadi dan sebagainya. Dan itu bisa dikolaborasikan dengan eh, ini. Kan contoh, ada terlalu beresiko ya. Saya contohin pokoknya kalau kita cari di data breach kan nanti eh, muncul tuh terkait si emailnya kan. Misalkan kayak Intelix ini lah. Nah, ini kita cari di sini eh, berdasarkan data dari sini itu kita kan dapat informasi terkait datanya. Misalkan kayak A.com atau B.com isinya ada nomor HP 08 berapa berapa sekian. Nah, itu kita cari di sini. Nah, kita tahu dia terdaftar di database-database mana nih. Nah, sisanya ya kalian tahu sendiri lah. Yang penting kita udah tahu, oh ternyata data ini terdaftar di A, di B, di C, dan di D. Bisa pakai reset password, bisa pakai search via email, dan sebagainya. Banyak. Dan itu implikasinya bisa kemana-mana. Lalu yang SSL Certificate, CRTSH, nah ini, misalkan tokopedia.com. Hmm. Nah, yang data tadi juga nih, misalkan informasi email dan sebagainya kita nemu, kalau di red teaming kita bisa pakai upaya untuk phishing langsung, spear phishing. Jadi upaya phishing langsung ke individu, bukan disebar bulk kayak gitu nggak. Itu bisa dilakukan yang buat red teaming tuh. Ini agak lelet ya. Nah ini,
Ini ada beberapa sertifikat ID di tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa tahu nih berapa subdomain yang terdaftar di sertifikat tersebut di tahun-tahun sebelumnya. Terdaftar di mana, pakai sertifikat apa, ini banyak. Nah, ini data juicy banget untuk bug-bug hunter atau untuk red teaming ya. Untuk mencari beberapa service atau beberapa domain yang terbengkalai. Yang nanti bisa di jumping ke service utama biasanya. Nah, ini yang seru nih. Search engine dorking. Nah, jadi kalau biasanya, karena teman saya udah buat cheat sheet lengkap, lumayan lengkap. Ini saya share di chat. Nah, di sini lengkap banget nih beberapa cheat sheet terkait OSINT. Nah, salah satunya Shodan Query, dia teman saya juga nyatet situ. Jadi beberapa query-query yang bisa kita gunakan untuk di Shodan. Betul, bisa di reverse lagi. Nah, ini. Lengkap ya. Coba di Shodan. Misalkan kayak leon.com. Begini dulu ya. Nah, di sini. Sini kita bisa nemu nih beberapa data yang terdaftar di sini. Sekaligus IP-nya, sekaligus teknologi yang digunakan, beberapa service terkait. Ini muncul di Shodan. Bahkan sampai CCTV. Beberapa CCTV yang terbuka, yang jadi sumber publik, bisa kita manfaatkan gitu. Misalkan contoh ya, misalkan kita nemu CCTV di Shodan, CCTV perusahaan A yang jadi target red teaming kita gitu. Jadi kita bisa lihat, misalkan, oh di sebelah sini ada CCTV 1, 2, oh di sini ada penjaga satpam di sini. Kita juga bisa monitoring, misalkan satpamnya ternyata istirahat tiap jam berapa, itu bisa kita untuk threat modeling. Oh, jam sekian dia istirahat, ganti orang, ganti shift, jam sekian kosong, jam sekian ada, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa petakan untuk red teaming. Sebenarnya kalau di Shodan ini, cari apa aja bisa sih. Dan banyak eh, jenisnya yang bisa kita cari. Traffic light, ya, porting, power status Tesla bahkan, data maritim, submarin, keadaan protected VNC. Jadi ada remote desktop yang nggak terproteksi. Tapi mostly sekarang udah ada passwordnya semua ya. Udah harus login dulu gitu sebelum dipakai. Dan beberapa data yang terbuka lainnya itu di Shodan ada terindeks. Dan lagi ada war driving. Sini gue buka terus. Di sini kalau lihat eh di sini lu bisa cari by SSID kalau lu udah nemu SSID-nya di sini. Lu bisa cari langsung scroll-scroll aja. Nah, di sini lu bisa nemuin beberapa SSID atau jaringan wireless yang ada di sekitaran gedung. Misalkan lu ngincer gedung ini, ada beberapa WiFi di sekitarnya yang mungkin aja digunakan salah satu anggota atau staff di gedung tersebut gitu. Lu bisa gunain beberapa teknik-teknik wireless hacking lah di situ jadinya. Lu bisa petakan apa aja infrastruktur jaringan yang ada di sekitaran sana. Atau lu melihat salah satu staff di sana nge-screenshot dia pakai WiFi apa saat itu, lu bisa tracking dia di mana. Nah, itu
bisa jadi informasi-informasi yang berharga untuk red teaming nanti. Yang tadi web archive juga, misalkan kayak Kaskus gitu misalkan. Kan banyak nih data-data di tahun-tahun lalu, bisa langsung aja cari di URLs. Ini hasil dari si data archive tadi. Misalkan kita cari .js gitu. Oh, ada beberapa script JS yang ada di tahun-tahun lalu. Misalkan .txt, mungkin ada .zip, atau beberapa data sensitif lainnya, misalkan .csv. Ini bisa 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 lu cari beberapa data terkait eh, eh, website tersebut gitu. Sokmin salah satunya bisa juga misalkan lu cari siapa ya? Ini deh. Ini siapa nih? Donald Trump Junior misalkan. Di sini lu bisa eh, nah, ini lu bisa cari experience-nya. Dia kerja di mana, skillnya apa. Lu bisa eh, mungkin lu bisa lihat metadata gambarnya kalau gambarnya nggak dikompres, lu bisa langsung, nah tuh, lu bisa lihat postingannya dia, lu lihat isi chatnya, mungkin ada orang-orang terkait yang kenal sama dia. Kalau di perusahaan lu bisa misalkan apa dia, lu lihat jobs, oh enggak ada, Gojek mana? Hmm, jobs ya. Misalkan full stack engineer, nah ini Lens of Indonesia misalkan. Itu kan HTML, CSS, GitHub, DBMS, MySQL, MongoDB. Jadi kita tahu nih, seenggaknya kita punya gambaran kalau si perusahaan tersebut yang menggunakan beberapa eh, teknologi berikut gitu. Golang Framework, Nux, Vue.js, bahkan di sini ada Windows CMD Comment. Jadi kita bisa mengasumsikan kalau ya server yang digunakan ya Windows Server gitu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk threat modeling ke depannya. Jadi Facebook juga bisa, kita cek banyak sosial media yang bisa kita gunakan gitu untuk mengkorek informasi terkait target gitu. Lalu ada metadata extraction, kita bisa pakai Exif tool, dan misalkan kita cari demo, kita bisa lihat di metadatanya. Nah, biasanya di sini kalau beruntung ya dia ada data di geolokasi, data modification date-nya, kapan gambar diedit, gambar-gambar, kapan gambar diakses, kapan gambar dibuat, itu biasanya muncul sana.
Terus kadang autornya siapa. Ini kadang ada di metadata ini. Ini nggak bisa contohin ya, karena salah satunya tadi udah gue kasih tahu ya caranya. Ya, bisa pakai phishing, pretexting, bisa langsung chat ke target dan sebagainya. Atau orang-orang sekitar target untuk collect data dari si target gitu. Ya di sini gue tekankan, gue nggak akan menjawab pertanyaan berbau politik atau sentimen terhadap suatu tokoh politik ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan terkait OSIN atau rekon atau OPSEC, bisa silakan tanya. Boleh langsung tanya atau di chat juga boleh. Oh ada tuh, sempat melihat apa tutorialnya. Jadi ID AdSense itu kan biasanya terpaut di satu website kan. Ada website yang terdaftar di AdSense gitu. Nah, jadi ID-nya itu digunakan buat nge-trace ini digunakan atau dipasang sama siapa gitu ya AdSense-nya. Tuh ada tuh waktu itu. Lupa. Tuh ada tuh. Mana ya? Nah, ini. Emang belum sempat nyobain sih. Nah, di sini. Jadi mungkin kalau ada contoh ininya ID AdSense, nanti dia akan muncul beberapa informasi tuh terkait ini AdSense Google punya siapa, yang masang siapa, itu tahuan tuh. Materi di share Mas. Ya, materi di share. Ada pertanyaan lain? Bang, saya mau nanya juga bang. Ya, boleh. Itu kalau misalnya dua negara lagi konflik, kenapa bisa begitu banyak misalnya server-server atau server-server perusahaan besar atau akun-akun selebritis atau apa namanya toko-toko publik itu banyak yang kehack dengan dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa bang? Terus dalam waktu yang cepat terus banyak juga bang. Kalau misalnya dua negara lagi konflik, Kenapa? Ya banyak. Banyak ininya misalnya sih, ini banyak. Ya, contohnya apa spesifiknya? itu server-server perusahaan besar, akun-akun milik artis-artis negara-negara yang sedang konflik sama toko-toko publik itu bang. Ya, kalau kalau pandangan saya sih gini, mungkin itu dari sentimen. Misalkan kayak waktu itu negara, contohlah Israel lah, ini kan udah umum ya. Banyak sentimen negatif ke Israel. Jadi beberapa artis-artis atau beberapa perusahaan yang terafiliasi atau relasi lah, related ke Israel atau produk-produknya itu pasti langsung diboykot lah atau diserang lah, nanti di report, mas report dan sebagainya. Itu umum terjadi sih sebenarnya. Kalau pandangan saya Ya sih itu itu maksudnya dengan teknik dari apa gitu sentimen. bang? Itu Dengan tekniknya teknik apa? tekniknya itu gimana bang? Itu dari exploit atau dari brute force atau phishing atau gimana bang? Itu sulit sih. Maksudnya banyak banyak kasusnya tuh banyak. Salah satunya sih yang saya ketahui dari beberapa berita itu mas report gitu. Atau ya mungkin langsung exploit ke aplikasi yang terkait, perusahaan terkait gitu. Jadi kan kadang aplikasi tersebut kan nyimpan beberapa kredensial kan. Nah, mungkin kredensial itu dipakai eh, untuk itu serangan lebih lanjut gitu. Misalkan beberapa ada email username atau password itu dipakai untuk diloginin ke beberapa sosial media terkait gitu. Ya banyak banyak kemungkinan terjadi sih. Kalau dari pandangan saya sih itu. Oke, ini banyak ya. Highlander. Mohon izin Mas, spill platform pegangan buat satelit imaginary untuk GeoIntus yang rekomendasi apa aja Mas? Jujur ya Len ya, gue itu bukan
disebut praktisi sih, cuman bukan yang dibayar untuk mengerjakan project OSIN gitu. Jadi kalau biasanya gue ngerjain soal atau ya untuk latihan aja, itu biasanya gue pakai Google Earth Pro. Itu udah lengkap sih. Lu bisa nandain, lu bisa tarik garis, lu bisa eh, eh, apa nge-save beberapa lokasi tertentu. Lu bisa pokoknya lu bisa otak-atik, bisa custom itu map dengan Google Earth gitu. Ini cukup lengkap. Ada lagi ya, open apa ya? Gue lupa deh. Open map apa gitu. Map mana? Bentar. Gue lupa lagi. Bentar. Tunggu. Open map. Nah, OpenStreetMap. Ini lengkap nih, Ren. Lu bisa pakai ini juga. Oke, MH Hamka, jika sebuah informasi didapat dan bersifat sensitif dengan didapatkan dengan teknik OSIN, selama tidak dipublikasi dan disalahgunakan, apakah tidak melanggar etika dan hukum? Ini pertanyaannya sama kayak eh, maling kalau nyuri di tempat orang, kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan ditangkap apa enggak? Ya, kalau nggak ketahuan ya nggak ditangkap gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau dalam hukumnya memang dilarang, tidak boleh, walaupun ada ambigu. Tapi tetap kan dasarnya itu adalah informasi sensitif, informasi pribadi yang harus digunakan atau didapatkan itu dengan concern si subjek data pribadi atau si pemilik datanya tersebut gitu. Kalau di luar itu ya jelas melanggar hukum dan etika, gitu. Tapi kalau nggak ketahuan ya ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa maksudnya kepolisian juga nggak tahu lu ngelakuin apa gitu. Tapi secara hukumnya salah melanggar etika. Nah, ini juga kan ada open source intelligence, ada satu lagi apa ya namanya? Close close search intelligence. Jadi kayak lu beli data hasil proses dari satu platform. Nah, itu ada close source intelligence. Jadi kayak misalkan satu platform ada yang menyediakan data map militer Israel gitu, lu beli. Tapi itu lebih spesifik. Nah, itu close source intelligence karena itu nggak akan dibuka di publik kecuali lu beli gitu. Itu boleh tuh, kecuali datanya nggak sensitif. Maksudnya nggak termasuk data-data yang bersifat pribadi atau rahasia gitu. Ada Satria Pradana, oh Bang Satria nih. Mungkin maksudnya kok bisa banyak muncul bridge dalam bersamaan? Apakah udah bridge duluan, terus baru dikeluarin pas kejadian? Ya kalau kalau ngomongin data bridge kan aktor-aktornya ya FPT ya. Behavior FPT kan dia masuk udah dari berapa tahun lalu, udah berapa bulan lalu. Dia pasang beberapa apa ya, beberapa akses akses cadangan gitulah. Iya, oh iya yang tadi sebelumnya itu. Oh, jadi dia si IPT itu dia udah pasang akses dari lama 6 bulan 7 bulan. Ini yang gua alami sendiri waktu tuh ngerjain project di FVR. Jadi dia tuh udah dari berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu. Kenapa dia lama? Itu kadang satu mungkin untuk menghindari kecurigaan. Kedua, ya nyedot datanya kalau mau nggak ketahuan ya lama, dikit-dikit gitu. Dari DNS, kadang dari datanya dipecah dulu. Nah, itu yang bikin lama dia nyedot datanya gitu. Bayangin aja, data yang ratusan giga, bahkan 1 TB lebih, 2 TB, puluhan TB. Bayangin aja kalau misalkan kejadiannya kemarin di hacknya, besoknya datanya udah di breach. Itu kan mungkin kan? Pasti nyedot datanya kan lama.
Kenapa bersamaan? Bersamaan tuh maksudnya gimana? Maksudnya kayak kasusnya Biorka gitu. Misalkan hari ini pemerintah A, besok pemerintah B, besok pemerintah C, besok BUMN. Apa gimana yang bersamaan yang dimaksud? Tapi yang gue tahu sih dia kayak gitu. Ada IPT yang tadi nyedot data yang lama. Terus bisa juga kita lihat dari motifnya juga. Karena IPT ini kan motifnya ada uang, ada politik. Nah, kalau politik mungkin tuh yang dimaksud berbarengan. Jadi kayak datanya udah dikumpulin semua sama dia, data yang relevan di suasana politik saat itu baru dia keluarin. Sama kayak Biorka itu. Kayak gitu sih. Kalau Osin pakai data bridge dari pandangan Mas Hidayat gimana? Saya coba pakai bot di Telegram, Mas. Menurut Mas sah-sah aja nggak? Sebenarnya kalau data bridge ini, kalau menurut entah NATO Osin apa di Sek 487 di GIAC, di SANS, gue lupa. Dia ngomong gini, bukan di jurnal siapa gitu namanya, gue lupa. Ada di salah satu jurnal dia mengatakan karena ambiguitas dari undang-undang kita, UU PDP dan ITE, jadi bisa kalau misalkan ini bukan masuk ke ranah ini ya, court ya, maksudnya ke ke hukum. Maksudnya kalau lu lanjutin ke persidangan gitu. Ini untuk konsumsi lu pribadi. Kalau itu lu bisa jaga anonimitas dari sumber datanya, itu lu aman-aman aja harusnya dari apa? Dari isu-isu legal gitu. Tapi kalau lu pakai untuk eh ntar di ini ada nih penjelasannya. Jadi intinya lu harus hati-hati data breach ini gitu. Lu masih bisa pakai, tapi lu harus perhatiin beberapa eh, aspek yang lu gunain ke data tersebut gitu. Kalau lu gunainnya untuk nanti lu tampilkan data publik itu nggak boleh. Jadi kalau lu gunain untuk membantu lu investigasi lebih lanjut itu nggak apa-apa. Jadi kayak lu gunainnya samar-samar gitu. Tapi kalau secara regulasinya, kalau mau kita telaah lagi ya sama aja itu kan tetap data pribadi ya. Walaupun tadi secara ambigu, gimana data pribadi tapi muncul di publik gitu. Itu data pribadi, data publik. Kita mau izinnya kemana? Tapi kan tetap kalau di undang-undang, lu harus izinnya ke pemilik datanya gitu. Kalau mau diulik-ulik lagi lah ya. Gitu sih. Tapi alangkah baiknya mending jangan dipakai gitu. Kalau gue ya. Tapi kecuali lu mau investigasi sendiri terkait tertentu gitu. Belakangan ini saya lihat di sosmed ada beberapa akun yang spesifik mencari data public figure yang terkena kasus, misalkan tim gabut, Pol Cyber dan lain. Apakah mereka akun nggak tahu ya? Maksudnya kalau gue nggak tahu data yang mereka gunakan itu apa, tapi eh, dari kelengkapan data tersebut, gini aja dah logikanya aja ya. Ada nggak website selain website pemerintah yang minta data kakak, nik KTP dan sebagainya? Banyak kan, banyak banyak. Berarti kan kemungkinan dari data breach atau kemungkinan dia dari OSIN, mungkin dari data-data publik yang masyarakat kita kan nggak gitu aware ya. Misalkan kayak itu aja lah. Lu kalau ngeliat di tukang-tukang gorengan kan kadang bungkusnya ada kakak kita, kata kakak-kakak orang kan, nik KTP dan sebagainya, pendaftaran bisa jadi dapat dari situ. Ya kemungkinan kemungkinan terjadi banyak sih dapat datanya dari mana. Cuman kalau di Indonesia kayaknya nggak gitu sulit gitu nyari data pribadi rakyat Indonesia gitu karena udah bertebaran di mana-mana. Bahkan kan biometrik kita aja yang di Inavis kan bocor. Itu lebih bahaya lagi bahkan tuh. Ya ada lagi yang nanya. Iya, Looking Google banyak itu. Lu lu spesifik aja tulis. Jangan deh ngajarin ya. Ya pokoknya di Google lu spesifik data apa yang lo mau aja keluar itu muncul. Nah, iya tuh. Itu yang apa non sipilnya udah jawab tuh. Bisa dibilang OSIN atau manfaatin kenalan. Nah,
Kalau ini A1 nih informasinya, yang Highlander itu. Ya bisa jadi kenalan. Kadang kan misalkan kayak eh, si si A punya kenalan Dukcapil gitu misalkan. Tolong cariin dong itu di PC lu atau di data lu itu data nick ini atau orang ini. Dicari itu. Ya lu tulisannya itu nama lu, Pasi Ops dan IT2. Ada lagi yang mau nanya? Tapi ya gue kalau nggak tahu ya kalau di di kasus project benerannya ya misalkan kayak lu diminta untuk ganti untuk investigasi kejahatan cyber apa gitu. Terus lu pakai data breach gitu. Cuman kalau gua kalau misalkan lagi apa ya, misalkan CTF gitu, pasien. Justru lebih seru ini gak sih? Lu bener-bener nyari dari data publik beneran gitu, ketimbang dari data breach. Data breach tuh kayak seakan-akan nge-cheat gitu. Kayak lu ngeliat rate up gitu di misalkan di CTF tuh lu ngeliat rate up. Karena kan di data breach itu buset bukan lengkap lagi ya, sampai data-data sekeluarga ada tuh. Iya ya, bisa jadi kan bisa dari data breach-nya langsung atau platform yang ngumpulin data-data breach gitu. Kita gunain platform itu bisa juga. Ya betul. Soalnya bisa dapat data pribadi yang sensitif, mas, bahkan dapat video sure yang harusnya privat. Iya. Ya tadi kan ada human kan. Lu bisa ngobrol langsung mungkin ke teman lu yang kerja di instansi tertentu, lu akalin dia secara psikologis, lu kibulin, dia ngeluarin data yang lu minta kan bisa. Betul. Kalau buat sumber informasi untuk pelaporan atau investigasi yang dilakukan oleh sipil, penggunaan source database itu riskan akan diterima dan juga bisa jadi pisau bermata dua. Betul. Lagi mau dibawa ke pengadilan, susah. Ada yang mau ditanyain lagi? No, dengerin kata mas-mas non-sipil Highlander. Nah. Kalau orang militer ngomong A1 itu. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Di chat boleh, ngomong langsung boleh. Gue tunggu sampai 3.35. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin bisa ditutup. Oh ya, jangan lupa teman-teman yang mau belajar OSIN, di sini lengkap banget nih repo teman gue. Dari platform pelatihannya, dari tools-toolsnya, dari sumber bacaan, dan bahasa Indonesia tentunya. Beberapa penjelasan ada yang bahasa Indonesia. Nah, ini lengkap banget tuh. Sampai nge-lag laptop gue. Jadi mau belajar bisa di sini, nyoba-nyobain toolsnya. Atau kalau mau, Bang, oh ya kaget gue. Ya, apa? kalau di DOS itu cuma bikin servernya down doang ya bang? Apa ada serangan-serangan lain lagi kayak pencurian data gitu bang? Atau itu device gitu bang? Oh, di DOS. Oh, udah DOS ya. Di DOS kan, eh, ini kalau kita runut ininya, ya. Kalau di CVSS kan itu korelasinya sama data availability atau ketersediaan data. Tapi
eh, maksudnya ini secara naturalnya mereka secara naturalnya DDoS memang digunainnya untuk ngedenial service gitu, ngematiin service agar tidak tersedia untuk digunakan gitu. Tapi ada nggak penggunaan lain? Nah, kemarin gue sempat baca jurnal, lupa gue namanya, Trace Darknet ya. Aduh, gue download nggak ya tadi? Ah. Nah, Sniper. Ini gue nggak gitu paham Tor network secara detail atau secara teknisnya, tapi di sini dia nggunain si sniper attack ini nggunain DDoS. Jadi yang gue ketahui sejauh ini dia ngelakuin DDoS ke service exit node si Tor network supaya jaringannya nanti yang dipakai itu eh, enter node networknya. Nah itu yang nanti yang di misalkan dia ngedos itu, nanti yang dipakai itu jaringan yang buat itu orang yang ngelakuin MITM nanti ke dia. Jadi kita bisa nge-de-anonymizing orang yang gunain Tor network dengan mendisable exit node-nya. Jadi dia ngebuat network baru, nanti setelah exit node-nya itu di DOS dan mati, nanti secara nggak langsung tuh yang dipakai enter node, balik lagi ke waktu kita mau masuk ke Tor network. Nah itu milik orang lain, bukan milik si Tor network-nya. Jadi yang gue baca di sini eh, kayak CIA, NSA itu dia makainya kayak gini untuk nge-trace orang menggunakan Tor network, itu sniper attack. Ini gue cari nih. Nah, jadi DOS itu bisa pakai buat yang lain juga sebenarnya. Tapi itu tetap ya fungsinya yang nge denial si service gitu. Tapi implikasinya kemana aja nih ya? Salah satunya ini gitu. Aduh, gue lupa lagi nama ini. Ah ini, bisa buat bacaan. Oh iya betul. Gue yang bikin, gue yang lupa. Kalau ada yang mau tes-tes gitu ya, ini bisa. Ini room buatan gue. Ini skalanya medium. Mungkin kalau buat yang udah terbiasa OSIN ini easy lah. Nah, ini ada challenge OSIN gue buat. Di sini memuat ada geosin, ada eh, signal intelligence, ada wireless intelligence, ada image analysis, ada social media intelligence, banyak lah. Kalau yang mau baca write up-nya langsung agak kesulitan, bisa write up dari user, bisa juga di Medium gua ada official write up-nya. Contoh project apa ya bisa yang biasanya kita bisa lakukan OSIN yang aman dan legal? Apakah ada semacam NDA seperti Pentest? Hmm, OSIN sih bisa dipakai di apa aja sih. Intinya tuh OSIN tuh adalah metodologi untuk pengumpulan informasi dari eh, sumber-sumber yang bebas di internet yang udah emang diizinkan kita untuk diakses gitu, untuk kita akses. Jadi bisa buat marketing, bisa buat pentest, recon tadi, bisa buat red teaming juga, bisnis bisa, bisnis analis, di militer juga bisa. Untuk berita-berita kan bahannya dia dari OSINT, investigasi-investigasi data tertentu. Oke, 3.40. Kalau 3.40 belum ada yang tanya, gua selesaikan.
Kayaknya udah mulai sepi, udah ada yang tanya. Mungkin gua tutup aja ya. Kalau yang mau bertanya lebih lanjut setelah ini bisa ke LinkedIn gua. Nanti di mana ya gua share ininya, PDF-nya. Hmm, gua absen space kali ya. Karena gak ada grupnya sih, jadi bingung. Gua upload Senspace aja. LinkedIn. Oh ya, oke. Lu LinkedIn aja benar-benar. Materi gua upload di LinkedIn ya. Nanti gua upload di LinkedIn. Sip. Makasih teman-teman yang udah hadir, mau belajar bareng. Makasih juga buat OAPS Team Chapter Jakarta udah ngasih kesempatan. Semoga bermanfaat ilmunya dan gak dipakai buat yang Makasih, Bang. aneh-aneh. Ya, dari gua sekian. Selamat beribadah puasa buat semuanya yang menjalaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Yuk, makasih Mas.